Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Nah, saya telat masuk untuk bedah buku ya. Tadi saya juga menikmati bedah bukunya Pak Mus sambil buka-buka Vshare. Teman-teman sudah tahu caranya buka Vshare belum? Nah, ya, ini Anda harus segera tanyakan sama upline Anda cara buka Vshare karena begini. Sebenarnya kita bantu bawah itu atasnya itu bisa grrrr, jadi CP semuanya loh. Bawah kena CP langsung tusuk sate sumbu kompor gitu, kebakar dari bawah ke atas semuanya jadi CP. Tapi Anda harus tahu cara buka Vshare-nya. Buka tim, misalnya nih namanya si A ya. Si A ini PPV masih 0, belanja pribadi masih 0, tapi kok TNPV-nya 6.000 loh. Padahal CP itu kan TNPV 3.000. Nah, caranya begini nih. Ini di sebelah namanya si A ini ada tanda plus. Ya, tanda plus itu kalau diklik kebuka bawahnya, dan orang pertama yang punya TNPV 6.000 tadi itu akan nongol. Nah, misalnya namanya si B. Nah, si B kok juga 0, tapi TNPV-nya sama nih dengan si A tadi 6.000. Lalu klik tanda plus di sebelahnya si B. Klik. Begitu tanda plusnya diklik, keluar lagi nama si C. Nah, jadi misalnya pun si B itu punya beberapa kaki, tapi kaki pertama yang ada omsetnya itu yang muncul duluan. Ada omset TNPV-nya ya, ada omset TNPV-nya, dan TNPV terbesar dari semua kakinya itu nongol duluan, jeret. Nah, misalnya si C kok juga 0. Nah, klik lagi tanda plus di sebelahnya. Klik, kebuka lagi, jeret. Ada si D. Nah, ini mulai nih, misalnya ya, mulai si D ada omset 400 PV. TNPV 6.000. Lah, ini berarti ketahuan nih, ya, si D ini hanya kurang 260 PV, 250 PV agar jadi CP. Si D sudah punya belanja pribadi tupo atau belanja pribadi 400 PV, berarti hanya kurang 260 PV untuk punya syarat PPV-nya seorang CP kan 650. Nah, terus dari mana lagi nih? Dari mana lagi nih? Di jalur itu ada omset 6.000-nya dari mana lagi? Klik lagi tuh si nama D tadi. Ada tanda plus di sebelah kirinya, ada tanda plus. Klik ya, nanti kebuka tuh, seret, si D punya kaki E. Oh, si E ternyata sudah punya PPV atau belanja pribadi 1.000 gitu ya, dan TNPV-nya 6.000, ketahuan ya. Nah, ini berarti udah CP ya. Lalu F, si E punya ada tanda plus, klik lagi tanda plusnya supaya keluar lagi kakinya E itu siapa saja, dan kaki yang punya omset TNPV terbesar pasti nongol duluan, nomor 1. Oh, ada si G ya. G ini ternyata sudah punya omset 200 PV dengan TNPV misalnya 4.000. 200 PV berarti hanya kurang berapa untuk jadi CP? Belanja pribadinya kurang berapa? Hanya kurang 450 PV. Nah, jadi dipetani kalau dalam bahasa Jawanya. Kita lihat di kaki itu ada omset gede, lalu dibuka semuanya. Omset gede itu dari siapa saja, ada tanda plus ya, setiap nama sebelah kirinya ada tanda plus. Buka terus sampai ketahuan. Kalau kaki itu punya, kalau dia punya misalnya 4 kaki A, B, C, D, omset dengan TNPV terbesar itu akan nongol duluan, nomor 1. Wah, mantap. Bu masak habis bedah buku, sarapan bareng sarapan turu madang turu ngono kuwi aku nek nang kene iki enak banget. Ya, oke. Baik, ini sekarang kita sudah di tanggal 18.
minggu ketiga tutup bukunya, kalau sampai diperpanjang ya, perpanjangan itu sampai tanggal 19 jam 12 siang Indonesia, sehingga mari kita jadi CP itu di minggu ketiga. Tapi kita juga buat teman-teman para upline ini harus tahu cara buka fee-share-nya ya. Setiap tanda plus di sebelah nama itu diklik untuk kebuka lagi siapa, diklik untuk kebuka lagi siapa, tanda plus di sebelah nama ya dari tim kita yang ada di fee-share. Jadi bisa inilah dipetani itu teman-teman. Saya tadi setengah jam metani fee-share, tak screenshot cepret, nah, harus saya kirim dipetani. Si A omsetnya 6.000, nah ini siapa saja nih, 6.000 dari kaki mana saja. Nah, ternyata si A ini ketika dibuka klik dia punya kaki 1 sudah 4.000, kaki 2 sudah 1.000, kaki 3 udah 1.000 gitu kan. Nah, terus dari kaki 1 yang 4.000 ini siapa, diklik aja tuh tanda plusnya, kebuka deret. Nah, kaki 2 kok ada omset 1.000 dari siapa ini, mungkin ada di kedalaman, atasnya 0 buka tanda plusnya itu, klik kebuka deret. Sebagian motret ya, kalau tukang foto aku pagi ini dari tukang foto fee-share, kirim ke upline-nya, ini kakinya kurang dikit, siapa yang bisa saya, kalau nggak bisa ngomong saya bantu ngomong gitu. Nah, saya tawarin, nek raiso ngomong aku tak arah ke untuk jadi CP. Jadi omset itu bukan ditunggu terus semoga downlineku ini lihat ini info ini, mong semoga tok ya. Wah, ini live stream lagi ngebahas tentang omset ini, semoga downlineku lihat terus di tag namanya, semoga lihat. Wah, ya nggak kayak gitu teman-teman. Membangun bisnis itu tidak kayak gitu. Pemilik toko itu begitu dia punya target, kurang dikit-dikit kenanya, datang ke pelanggan. Pemilik toko itu datang ke pelanggan, bukan terus promosi, share info. Pemilik toko punya target, dan ketika target belum kena, dia cari jalur mana dari pelanggan-pelanggannya, pelanggan mana ya, jalur distribusi mana yang kok belum kena gitu. Karena sesuai target itu kan dari jalur distribusi penjualan kepada pelanggan. Lah itu datengin, kalau pemilik toko itu datengin ya. Jadi tidak pasrah ya teman-teman ya, tidak pasrah, tidak hanya ngetek nama berharap dia nonton atau ngirimin poster, tapi benar-benar didatengin. Nah, datenginnya ke siapa? Anda juga harus tahu cara buka fee-share untuk metani gitu, yaitu dengan nama itu tanda plus ada sebelah kiri itu diklik untuk kebuka ya, karena ada di atas yang sudah nggak aktif tuh ada juga, tapi di bawahnya di kedalaman yang aktif, nah itu diklik ya. Oke, semoga topik ini pagi hari ini ada hubungan dengan itu ya. Topiknya adalah menjalaninya, bagaimana kita menjalani. Kemarin itu kita sampai di bagian yang terakhir. Oh ya, dari setiap peran ada hasil ya. Topik kemarin itu dari setiap peran ada hasil, dan bahkan Stephen Covey meminta kita melatih supaya setiap peran itu minimal ada 3 pencapaian. Misalnya peran sebagai ayah, ada 3 pencapaian peran saya sebagai ayah. Apa? 1, misalnya saya ayah ya, bukan pencari nafkah loh, sebagai ayah loh ya. Nah, ayah kan hubungannya kalau anak ya. Misalnya 3 hal itu, kayak yang terjadi kemarin, saya bisa mengerti perasaan kecewa anak saya karena Audrey tidak bisa ikut wisuda. Itu dia kecewa. Jadi jangan mikir kecewanya saya aja, tapi dia pun sangat kecewa. Dan bagaimana saya juga bisa menjadi teman dia, agar dia tidak merasakan kekecewaan yang berlarut-larut karena tidak wisuda.
dan dia tetap merasakan kesuksesan gitu ya. Itu peran pertama. Misalnya peran kedua sebagai ayah, misalnya saya saya tetap bisa membuat dia merasa sebuah kesuksesan di balik tidak wisuda. Jadi ketika orang lain bisa wisuda dan dia tidak bisa wisuda, bagaimana peran saya sebagai ayah untuk membuat dia itu merasa mendapat penghargaan dari ayahnya karena wisuda. Nah, itu PR saya pikirin gitu. Dan apalagi misi yang ketiga ya, peran saya sebagai ayah untuk dia ya, memberikan waktu dan sekolah terbaik. Ya, kebetulan kan dia mau SMA ya, dan SMA dia saat ini adalah pilihan dia. Nah, itu terbaik. Dan waktu ya, punya waktu. Lalu bagaimana dengan peran kita sebagai pengusaha? Pencari nafkah milihnya pengusaha, teman-teman. Jangan pencari nafkah tapi milihnya orang gajian. Wah, susah sekali itu untuk bertumbuh ya. Nah, peran kita sebagai pencari nafkah tapi dari sisi pengusaha apa nih? 3 pencapaian itu apa di minggu ini? Karena Stephen Covey meminta kita melatih pencapaian misi di setiap peran. Jumlahnya ada 3 misi tapi mingguan yang dicapai. Minggu ketiga pas banget CP. Minggu ketiga pas banget bisa melahirkan misalnya 3 orang ya, 3 downline yang ya. Oh, tembong toh. Tak piro. Adik gue baru datang. Tadi kerukupi masker radong aku. Melahirkan 3 downline yang kena free trip misalnya, begitu. Yang kedua, yang ketiga, saya melakukan perbaikan dalam bekerja saya, kualitas dalam bekerja saya apa gitu ya. Tentukan di minggu ini gitu, karena Stephen Covey meminta kita melatih perbaikan, melatih itu mingguan. Jadi misinya itu dicapai mingguan, setiap peran ada 3. Tentukan gitu ya. Ini jadi kalau untuk kita cocok banget latihan ini, cocok sekali. Kalau untuk orang yang bekerja ya susah. Oh, Bang. Oh. Isu-isu wis ngumpul kabeh nang omah ibu. Ibu masak sarapan tuh habis ini. Wah, adikku kayak wis tekan masang CCTV itu di sini. Ya. Seru ya. Sarapan madang turu baru turu. Kembali sekali lagi ke metafora komputer. Metafora itu perumpamaan ya. Kebiasaan 1 mengatakan Anda adalah pembuat programnya. Kebiasaan 1 itu adalah kebiasaan proaktif. Proaktif itu artinya kemampuan seseorang untuk memilih respon. Ya, memilih respon atas kondisi yang sedang dia hadapi. Ya, metaforanya kalau dalam metafora komputer tuh Anda adalah pembuat programnya. Jangan jadi korban orang lain. Anda yang dibuat jadi program dia gitu ya. Dan kebiasaan 2 mengatakan tuliskan programnya. Jadi kebiasaan 2 tuliskan programnya. Kebiasaan 2 adalah kebiasaan untuk memulai dengan bisa melihat akhir dalam pikiran. Begin with the end of mind. Setiap memulai sesuatu, pekerjaan, kegiatan, keputusan, itu harus sudah bisa melihat dulu akhir dari keputusan yang diambil, akhir dari pekerjaan yang diambil, atau bahasanya adalah akibatnya, ya,
efek akhirnya itu seperti apa, karmanya seperti apa dari setiap keputusan tindakan yang kita ambil. Itu adalah kebiasaan kedua dari 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif ya. Jadi tuliskan programnya. Dan kebiasaan ketiga itu mengatakan jalankan programnya. Jadi kebiasaan ketiga ini apa? First thing first, dahulukan yang utama, itu jalankan. Ojo wis apa kebiasaan itu apa proaktif gitu ya. Udah bisa bikin program, aku mau sukses, aku mau merdeka, aku mau kumpul sama keluarga, aku wah jago banget nulisnya. Lalu kebiasaan kedua, nanti dari apa yang aku kerjakan ini, tuliskan programnya toh, aku akan live stream setiap hari, aku harus melahirkan para kaki royal. Lah itu tuliskan programnya bisa. Setelah itu tidur, waduh lah ya ini repot. Setelah itu lakukan, jalankan programnya ya. Saya sudah pernah bilang sama teman-teman, ketika saya sudah memutuskan untuk setiap hari pukul 7.30 bedah buku, itu adalah kegiatannya, tapi berangkat dari misi pertama, saya menuliskan programnya, yaitu apa? Aku ingin mengembangkan kualitas dari tim winners, sehingga tim winners bukan hanya bisa jadi bukti sukses, prize reward, jadi CP, jadi royal, terus hilang, tumbang oleh masalah karena nggak punya kualitas. Aku nggak mau itu ya. Ini jadi masalah kronis di tim winners. Mereka menjadi prize reward, mereka menjadi nominator, mereka menjadi CP royal hanya karena ngejar posternya, hanya karena ngejar popularitasnya, hanya karena ngejar tepuk tangan dan pujian orang. Sebuah motivasi yang kekanak-kanakan, motivasi yang tidak disertai oleh pikiran jauh ke depan ya, tanpa mengerti kualitas apa yang harus dimilikinya, kualitas yang harus ditingkatkan. Karena begitu banyak orang mengatakan masalah saya berat sekali lalu hilang, masalah saya berat sekali lalu hilang, saya lagi ada masalah gini lalu hilang, saya punya masalah gini lalu nggak bisa kerja, saya punya masalah itu lalu nggak bisa kerja. Loh, ini apa-apaan? Waktu itu ya, sebelum saya memulai bedah buku, ini apa-apaan? Seolah-olah orang yang sukses tidak boleh punya masalah, dan seolah-olah begitu punya masalah harus hilang. Loh, ini berarti nggak punya kualitas. Ini berarti anak-anak kita menjadi kumpulan anak-anak TK, tetapi pengen hasil dari anak SD, pengen hasil dari anak SMP, tapi kualitas kita TK semua. Wah, ini sudah PR. Nit. Kenapa? Karena saya melihat kualitas yang bagus dari rekan-rekan para perantau. Anda itu punya kualitas. Wow. Kunci ning kamar Ribut gue ya. Wah, kayak mbokku kayak pakai kupluk karo masak ya. Kalau umur 80 teman-teman masuk kayak gitu. Umur 80 masih kayak gitu ya. Nah jadi ini pasti masalah kualitas, karena masalah itu nggak pernah tambah besar. Masalah itu pasti menyertai setiap kelakuan, masalah itu pasti menyertai setiap pekerjaan, masalah itu pasti menyertai setiap kehidupan. Lalu kemudian kalau tumbang karena saya punya masalah ini, tumbang karena saya punya masalah itu, lalu tumbang terus kowe. Ini masalah kualitas. Nah akhirnya saya merenung dan saya putuskan ada satu hal yang harus dimiliki supaya kita bukan lagi jadi kumpulan anak TK tapi kepengen hasil anak SMA. Ya, saya harus tingkatkan kualitas dari dalam. Nah, 44 hari yang lalu saya memulai bedah buku. Kok saya tahu 44 hari yang lalu? Ya karena saya setiap hari satu. Dan itu sekarang ini adalah video ke-44. Part 44. Jadi saya tahu 44 hari yang lalu saya membuat sebuah keputusan ya. Kebiasaan pertama adalah membuat programnya, bedah buku.
saya tetapkan jamnya. Ini nggak boleh pindah-pindah. Orang harus tahu, orang harus apal jam berapa Pak Abe mau bedah buku. Gitu. Walaupun maju mundur ya tetap harus nggak jauh-jauh dari situ. Majunya atau mundurnya nggak jauh-jauh dari situ. Saya tidak pengen tim saya nggak tahu jam berapa saya bedah buku. Saya tetapkan setengah 8 karena itu jam nganter Audrey sekolah tuh waktu itu. Tetapi saya juga sampaikan sama teman-teman, ini sudah jadi jam bedah buku saya, istilahnya dokter ini prakteknya jam semono gitu ya. Sehingga apa, mau dimanapun ya jam segitu, mau nganter anak sekolah atau mau liburan di rumah atau dalam mobil atau di rumah ibu, ya wes jam semono. Akhirnya teman-teman bisa lihat saya bedah buku ada di mobil, bedah buku ada di rumah saya, bedah buku ada di dalam kamarnya ibu juga pernah toh, saya bedah buku ya. Yang belum pernah sambil ke toilet aja saya bedah buku sambil dodok, belum pernah saya gitu ya. Nah itu menjalaninya ya, menjalaninya gitu. Jadi bahasa mudahnya adalah pikirkan, putuskan apa yang Anda inginkan, lalu tuliskan, tetapkan apa yang Anda inginkan, dan jalani, lakukan apa yang Anda inginkan. Dan saya merasa teman-teman semuanya sekarang sangat wah kalau dibandingkan 44 hari yang lalu, kualitas Anda meningkat luar biasa. Apalagi yang rutin tiap hari, luar biasa. Sampai akhirnya apa? Mulai ada yang mulai bedah buku. Yang saya lihat Mbak Uma, dimulai dari Mbak Ade mulai Mbak Ade bedah buku. Aku harus ngomong karo Ananisa, bedah buku, setiap yang kita lakukan di TNC itu sangkut ke karo buku, nyambung banget, malah berkualitas. Yang kita lakukan tuh jadi ada kedewasaannya loh. Wah, udah Ananisa mulai bedah buku lah. Mbak Emi inisiatif, jeder Mbak Emi inisiatif sendiri tuh bedah buku. Terus Pak Mus bedah buku inisiatif sendiri, Pak Mus inisiatif sendiri. Terus Mbak Uma, wah Mbak Uma soalnya dipeseni tau karo Bu Sari, Uma juga itu ternyata bedah buku Uma belum membedahnya, baru baca aja tuh. Wah aku wis nangis kemarin itu yang tentang ayah sama anak, asem. Uma ya oleh moco nangis, tapi saya nggak terpengaruh orang ya. Saya tuh tidak terpengaruh nangis karena melihat orang lain nangis gitu. Nggak pernah saya terpengaruh. Saya tuh nangis itu soalnya kena dewe, asem. Jadi ya bersyukur. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sekarang saya mulai lebih percaya diri bahwa kita bukan segerombolan anak-anak TK yang kepengen kadonya anak SMA. Kita bukan segerombolan anak-anak yang berprestasi tapi isi hatinya kopongan gitu. Tapi kita benar-benar sekarang dewasa, terlepas kita punya prestasi atau tidak, atau belum maksud saya, terlepas kita dapat pencapaian atau belum, tapi isi kita berkualitas, itu yang saya inginkan. Dan ini sudah mulai saya rasakan ya, saya rasakan baik dari diri saya sendiri ataupun dari teman-teman. Dan yang paling kerasa kelihatan itu yang membaca buku itu, yang bedah buku itu paling saya langsung melihat leader-leader saya di Indonesia dulu itu. Melihat teman-teman yang bedah buku itu saya langsung melihat ini nih leaders yang ada di Indonesia dulu ya, good lion di Indonesia dulu. Ini nih kualitasnya sama, alhamdulillah. Oke. Menjalani terutama nah ya, kebiasaan ketiga atau kebiasaan first thing first, mengatakan jalankan programnya ya, hidupkan programnya. Dan menjalaninya terutama merupakan fungsi dari kehendak bebas kita, disiplin diri kita, integritas dan komitmen kita. Jadi ini benar-benar nyambung sebenarnya. Target yang kita tetapkan, kegiatan yang kita tetapkan itu kita menjalaninya itu sebenarnya itu
sangat berhubungan sekali dengan integritas kita, ya, dengan disiplin dan komitmen kita. Bukan sasaran jangka pendek dan jadwal atau pada impuls sesaat, melainkan pada prinsip yang benar dan nilai kita yang paling dalam, yang memberi makna dan konteks pada sasaran kita, jadwal kita dan hidup kita. Jadi betul, saya tidak perlu bahas itu. Betul. Sementara Anda menjalani minggu Anda, maka jelas akan ada saat ketika integritas Anda dipertaruhkan. Oh iya, betul nggak? Terutama Mbak Ade, Mbak Uma, Mbak Arisa, Mbak Emi, Pak Mus. Waktu kita bedah buku, itu kita juga sedang mempertaruhkan apa tadi? Integritas kita dipertaruhkan. Integritas itu apa toh? Mulut, ucapan, tindakan, ya. Dan itu bagus. Ada orang-orang yang tidak perlu harus mempertaruhkan hal itu, dan itu ternyata malah membuat mereka nggak disiplin kan. Tapi kita semacam ada, bukan beban, tapi ada sebuah tanggung jawab moral. Dan menurut saya itu adalah hak istimewa yang Tuhan beri dalam hidup kita untuk membawakan isi dari buku yang bisa mengubah seseorang menjadi lebih baik. Jadi kayak misi mulia. Dan itu mempertaruhkan kita. Kalau saya itu samalah seperti saya punya komitmen sama anak saya, papa akan nganterin kamu kalau sekolah. Itu mempertaruhkan integritas kita, karena saya udah janji. Tapi ya itu memang janji yang harus disampaikan, kewajiban kok. Ya, masa seorang suami tidak berani janji sama istrinya, aku akan menjadi pencari nafkah utama di keluarga kita. Masa nggak berani janji? Dia seorang suami, itu kan kewajiban dalam peran dia. Ya, nah ini sudah mulai terasa teman-teman. Live stream perdana ini sudah bagus sekali ya teman-teman. Wah, bertubi-tubi. Tapi mbok anu nek wis mulai live stream perdana itu kan nanti keluar poster congratulations gitu. Nah, itu nama yang di poster sama nama yang di Facebook harusnya sama. Gitu. Nama yang di Facebook, nama yang di poster congratulations live stream perdana ya. Memecah telur ketakutan, melakukan tindakan orang sukses, Sophia misalnya. Nah, itu Facebooknya yo Sophia, boleh Sophia siapa boleh, tapi jangan terus nama Anda Sophia di poster, nang Facebooknya jenenge si manis jembatan Ancol, kan ra cocok gitu. Nah jadi ya yang di Facebook diganti. Ada kok cara ganti nama di Facebook. Jangan tanya saya, tanya YouTube. Wah, tunjukin banyak. Ketika aja di YouTube cara mengubah nama kita di Facebook, udah langsung di. Jadi biar cocok gitu loh. Antara nama congratulations-nya dengan di Facebook yang tempat kita live stream. Ya, kalau saya boleh mengasih masukan buat teman-teman, semua orang sukses pasti punya Facebook ya saat ini ya. Semua orang sukses nama Facebooknya tuh nggak pernah neko-neko. Ini tips buat Anda. Jadi bukan mereka sukses dulu baru namanya nama yang tidak neko-neko, nama mereka apa adanya. Bukan, mereka namanya tidak neko-neko dulu baru mereka bisa sukses. Jadi saya itu sejak mulai TNC, nama saya sudah AB Wijaya. Itu saya nggak mau neko-neko. Saya juga tidak pernah gonta-ganti foto profil. Ya itu aja, ganti setahun sekali saya. Karena pikiran saya tidak untuk gonta-ganti foto profil biar dapat tepuk tangan atau karena saya lagi mood. Oh enggak. Pikiran saya mau gonta-ganti poster yang saya tampilkan, gonta-ganti karya yang saya buat. Tidak untuk gonta-ganti foto profil terus nanti lu ngecek Pak Ejo apa Mukidi ini sing ngasih jempol lah. Bukan orang sukses. Jadi
Siapa nama Anda ketika ada di poster? Seharusnya nama itulah yang jadi nama Facebook Anda. Karena itu nama orang sukses. Jadi nama orang sukses menciptakan aura wibawa. Nama orang sukses yang dituliskan nama dia, itu juga membuat orang lain itu respect. Karena punya wibawa. Dan itu bukan berarti namanya harus cantik, tapi nama itu tidak neko-neko. Lah mbok jenenge Juminten ngono, Juminten. Ya, nama Juminten itu lebih berwibawa dan lebih menciptakan respect kalau jadi nama Facebook dibandingkan nama Cika hahaha, Wijayaniye. Itu nama itu tidak menciptakan wibawa, nama itu tidak membuat respect orang, dan itu bukan nama orang sukses. Dari namanya saja sudah ketahuan ini bukan orang sukses. Dari nulis namanya saja udah ketahuan orang ini gak punya integritas, tidak berwibawa lah. Tetapi nama Juminten tanpa ada tambahan Juminten iye, Juminten hahaha, Juminten belalang cinta, Juminten jembatan Ancol. Nah, nama Juminten yang simple saja sudah membuat orang respect. Nama ini punya wibawa, bukan karena namanya mentereng atau zaman kekinian atau zaman dulu, bukan, tapi karena tidak neko-neko. Orang ini pantas jadi orang sukses. Tapi nama misalnya Wijaya hahaha, Wijaya niye, Wijaya caem, Wijaya papahnya Audrey, itu tidak cocok jadi orang sukses. Nah, sesuatu yang sudah nggak cocok ya udah nggak bakal bisa. Sesuatu yang udah nggak cocok itu alam semesta aja ngelihatnya udah nggak cocok gitu ya. Namamu dengan sukses itu udah nggak cocok ya. Itu alam semesta yang melihat ya udah nggak bisa. Jadi ya cocokkan ya teman-teman, cocokkan lah di mata alam semesta gitu. Alam semesta ngelihat Anda nggak cocok antara nama, penulisan namamu remeh-temeh sekali, nama yang tidak berwibawa, karena dineko-nekoin gitu ya, bukan namamu siapa, tapi karena nulis nama aja dineko-neko gitu. Apakah nama Facebook Anda akan menjadi nama yang akan ditampilkan oleh TNC di panggung ketika Anda menjadi Prairie Word? Cocok nggak tuh nama di Facebook dengan nama yang nanti kalau itu diambil terus ditempel di panggung kehormatan karena Anda sukses? Cocok nggak itu? Wijaya hahaha, Wijaya niye gitu ya. Nah, cocok nggak? Alam semesta melihat cocok nggak? Nah, ketika alam semesta melihat nggak cocok, ya nggak mungkin sukses saya. Nggak mungkin sukses sudah. Ya, gitu. Tapi kalau misalnya namanya Juminten, nama Facebook Anda Juminten, lah ketika nama Anda ditempel di panggung TNC, Prairie Word Juminten, cocok nggak? Tetap cocok. Bukan karena namanya bagus atau jelek, itu nggak ada urusan itu, tetapi nggak neko-neko, nama berwibawa. Ketika alam semesta melihat itu cocok, matching, jadi tuh bungkus. Piye Mbak Fitri niye, cocok ora Fitri niye? Kita panggilkan Prairie Free Trip luar biasa, crowd. Bapak Ibu berdiri, lambaikan tangan Anda dan berikan tepuk tangan untuk pemenang kita, Ibu Fitri niye. Cocok orang? Alam semesta melihat itu cocok nggak itu? Nggak cocok Pak. Ya, kalau kamu tidak merubahnya, nggak bakal bisa. Alam semesta nggak bisa dilanggar. Oh, alam semesta lo ngeliatnya nggak cocok. Lah kok manusia mau mengatur alam semesta? Alam semesta yang mengatur manusia, bukan manusia ngatur alam semesta. Jawab enggak. Terus ganti aja. Namanya bagus apa? Fitri siapa? Fitri Hasan ya. Ya pokoknya jangan neko-neko lah. Apa bu? Saya lebih seneng Fitri aja. Fitri aja. Oh, nanti jadi kayak Ayu aja, Ayi aja. Ayi. Yuk. Namamu Bu Ayi. Ayi aja ya, jangan harus ditulis Ayi aja. Masa harus namanya nanti terus apa? Ayo
Bapak Ibu, kita berdiri, berikan tepuk tangan untuk New Gold Lion. Nah, terus yang dipanggil tuh diambil dari nama Facebooknya. Nama Facebooknya Ayi aja. Mentang-mentang hanya Ayi, namanya terus Ayi aja. Ya wes, masa terus Ayi aja. Itu yang ditempel di panggung. Zret. Ayi aja. Wah. Piye kuwi? Ayi aja. Cocok nggak? Orang cocok toh. Alam semesta aja ngelihatnya nggak cocok. Jadi gimana mungkin kita manusia bisa minta alam semesta cocok nggak? Alam semesta itu mengatur tentang yin and yang, keseimbangan, siang dan malam, hujan dan panas, itu keseimbangan. Itu nama nggak seimbang itu antara sukses. Kok namanya kayak gitu? Karena nama menunjukkan perilaku, nama menunjukkan karakter orangnya, gitu. Ya bukan masalah apa namanya saya harus ini ya Pak, harus yang keren ya Pak. Keren itu apa sih maksudnya nama keren? Nama keren buat Eropa keren, tapi di mata Wong Sleman orang ngerti Wong Sleman. Wong Sleman ngertinya nama keren ya Wati, gitu. Suminten, Juminten, kuwi keren, tapi enggak neko-neko. Wah, masa namanya butiran debu. Waduh. Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, mari kita berdiri, berikan tepuk tangan yang sangat luar biasa untuk peraih reward Luxury Car butiran debu. Mati aku. Butiran debu. Lah, nama Facebooknya butiran debu. Terus butiran debu kayak apa orangnya? Cilik sawur-sawur. Nggak ada orangnya, hanya debu terbang. Butiran debu, orangnya nggak ada, hanya butiran debu. Neng panggung mau disawur-sawur pasir kayak. Ini mewakili ya, orang kan namanya butiran debu, kayaknya butiran debu. Nggak cocok teman-teman. Ya alam semesta tidak melihat kecocokan itu. Alam semesta tidak melihat itu cocok. Ya, sehingga ya kalau alam semesta saja sudah nggak cocok, apakah alam semesta akan restu gitu maksud saya? Mudeng ya. Alam semesta nggak cocok, ngeliatnya udah nggak cocok. Apa arep restu nek koyo ngono kuwi? Ya kalau apapun lah demi kebaikan. Perubahan apapun, sesakit apapun, nek untuk kebaikan lakukan saja. Ya. Nanti kalau mau tahu cara gantinya gimana Pak untuk nama di Facebook, cek di YouTube ya, banyak kayak gitu. Sementara Anda menjalani minggu Anda, maka jelas akan ada saat ketika integritas Anda dipertaruhkan. Popularitas untuk bereaksi terhadap prioritas yang genting tetapi tidak penting dari orang lain pada kuadran ketiga atau kesenangan melarikan diri ke kuadran keempat akan mengancam untuk menguasai aktivitas di kuadran 2, melakukan hal yang penting di saat yang belum mendesak ya, dan merusak rencana kita. Jadi ya itulah, bagus. Saya senang ketika saya sudah punya komitmen untuk terus meningkatkan kualitas di tim dengan acara bedah buku. Bukan berarti bedah buku menjadi satu-satunya hal yang bisa meningkatkan kualitas di tim kita, tapi ini menjadi salah satu hal yang selama ini tidak dikerjakan sehingga kopongnya luar biasa. Ya. Dan komitmen itu setiap hari jam 7.30 itu sudah menjadi pagar saya untuk tidak lari ke hal-hal sing aneh-aneh, sing neko-neko gitu. Dan itu membuat saya bekerja setiap hari, komitmen ya. Jadi buat teman-teman yang live stream, Anda harus tentukan setiap jam berapa Anda live stream. Bukan cuman saya setiap hari mau live stream, enggak. Jam lebih penting, jam, daripada Anda ngomong setiap hari. Karena setiap hari itu nanti Anda bisa aduh ini lagi sibuk, nanti aja deh. Jam, begitu kita tentukan jam,
Saya nentuin jam setengah 8. Ya, kalau memang pas nyetir kondisinya, atau tadi saya pas konsultasi soalnya, jam setengah 8, Pak Mus ngisi, alhamdulillah Pak Mus lagi ngisi, saya konsultasi screenshot V-share ya, bedah-bedah itu jaringannya untuk ngisi DTCP. Tetapi, tetap karena sudah ditentukan jam 7.30, ya aku kudu jam itu harus kerja, ada pengingatnya. Kerjanya telat kan gitu. Tapi kalau setiap hari nggak jelas. Anda bisa hari itu nggak live stream, dan itu merusak integritas kita sendiri. Akan tetapi karena Anda tidak maha tahu, Anda tidak dapat selalu berpusat pada prinsip. Ngawur. Ini loh, mata saya ini mana baris atas, mana baris bawah. Gini. Nah, ini cetok. Wow, ini cetok tuh. Ini ra cetok. Ini cetok. Tuh. Akan tetapi karena Anda tidak maha tahu, Anda tidak dapat selalu mengetahui sebelumnya apa yang benar-benar penting. Sehati-hatinya Anda mengorganisir minggu Anda, ada kalanya sebagai orang yang berpusat pada prinsip, Anda akan perlu menomorduakan jadwal Anda di bawah nilai yang lebih tinggi. Karena Anda berpusat pada prinsip, Anda dapat berbuat begitu dengan perasaan damai dalam batin. Kemarin itu Audrey jadwalnya wisuda. Itu adalah peristiwa penting number 1. Tapi hanya sekitar berapa jam sebelum kami berangkat, Audrey bungkuk-bungkuk karena dia sakit lagi kumat emahnya. Saya langsung menomorsatukan kesehatan dia dibanding acara terpenting sekali dalam hidupnya, yaitu wisuda. Karena kesehatan itu wis nomor 1 dibanding semuanya. Hal-hal seperti ini sering kita akan mungkin menghadapi, akan mungkin mengalami. Nah, tetapi ya jangan kesenangan, popularitas atau kemalasan malah jadi prioritas, menggantikan yang penting. Dahulukanlah selalu yang utama atau yang penting. Pada satu titik, salah seorang putra saya asik sekali dengan penjadwalan dan efisiensi. Suatu hari yang mempunyai jadwal yang ketat sekali, yang meliputi alokasi waktu sehingga menit untuk setiap aktivitas begitu terperincinya, termasuk antara lain mengambil sejumlah buku, mencuci mobil, dan mengantar Carol, pacarnya. Segalanya berjalan menurut jadwal sampai tiba pada Carol. Mereka sudah cukup lama berpacaran, dan anak saya akhirnya tiba pada kesimpulan bahwa tidak ada gunanya melanjutkan hubungan. Jadi, sesuai dengan model efisiensinya, dia telah menjadwalkan pembicaraan telepon 10 hingga 15 menit untuk mengatakan hal itu kepada pacarnya. Jadwal mutus ini namanya. Jadi mutus pacar aja masuk jadwal. Cuci mobil, apa wae mau cuci mobil, terus apa wae mau terus mutusin pacar jam segini. Namun berita itu begitu traumatik bagi Carol. Pastinya langsung ingat masa lalu. Pasti pedot bojoku. Oke. 1,5 jam kemudian, anak saya masih terlibat percakapan yang sangat intens dengannya. Selain itu, satu kunjungan langsung bahkan tidak cukup. Situasinya sangat membuat frustasi mereka berdua. Pastinya. Sekali lagi, Anda tidak dapat begitu saja berpikir efisien dengan orang. Anda berpikir efisien itu hanya dengan barang, benda, kegiatan. Anda harus berpikir efektivitas dengan orang. Efisien hanya untuk benda. Ya iya, ngelap mobil jam segini boleh.
ditulis jadwalnya, bersihin rumah, tulis jadwalnya. Tapi nek mutus pacar, masuk agenda itu tuh nggak bisa. Jam 10 mutusin pacar lah, pakai telepon lagi. Berpikirlah efektif dengan manusia, berpikirlah efisien dengan benda. Jadi kalau kita mau ngomong selamat ulang tahun sama anak gimana? Nah, anak kan benda, Pak. Tapi bukan manusia ya, benda. Benda tapi bukan manusia ya. Nah, itulah sebabnya kenapa anak-anak perantau malah terluka hatinya ketika dikasih ucapan selamat, selamat ulang tahun, selamat kelulusan, selamat naik kelas gitu ya. Lewat telepon, terluka. Karena mereka bukan benda, walaupun manusia juga makhluk benda hidup, tetapi mereka tuh manusia. Anda berpikir efisien sama manusia, gagal mulu kalau cara kayak gitu. Ya, sama manusia berpikirlah efektif. Yang namanya ulang tahun itu selamatnya pakai omong, langsung ketemu, nggak usah ngomong, rangkul, punya waktu bareng, itu adalah bentuk perwujudan selamat ulang tahun, selamat kelulusan, selamat naik kelas dari seorang ibu bapak untuk anaknya. Yang boleh pakai video call saja itu cuma nenek, kakek. Jadi ada hak istimewa yang diberikan oleh anak kepada kakek, nenek, pak de, bude, om, tante, sepupu dan sebagainya. Boleh ucapin pakai video call. Tapi papa mama nggak boleh. Papa mama nggak boleh pakai video call. Nggak boleh pakai tulisan selamat ulang tahun. Aduh. Ini berarti papa mamanya menganggap anak ini bukan manusia, benda. Ya, nah kok ini malah dibalik. Ini kok malah dibalik. Kakek nenek yang pak de pak le menganggap anak itu manusia, ngucapin langsung, rayain bersama. Lah papa mamanya malah nganggap itu benda, pakai WhatsApp video call. Pangkel anaknya, sebel. Makin sering dilakukan makin sakit hati mereka. Nah ini mutusin pacarnya pakai telepon. Saya juga digituin ya Pak sama orang Pak. Habis saya digituin sama orang. Nah ini respon seperti ini adalah respon pecundang. Saya nggak apa-apa. Saya juga digituin Pak sama pecundang itu. Dia membenarkan tindakannya hanya karena orang lain melakukan itu juga. Padahal dia tahu tindakan dia salah, tapi dia membenarkan tindakan dia yang salah karena orang lain melakukan itu juga. Itu pecundang. Itu kayak yang sekarang lagi terjadi kasusnya Roy Suryo, mantan menteri olahraga, koyo ngono kok jadi menteri. Benar-benar tidak berkualitas. Saya heran orang seperti dia kok jadi menteri. Dan lebih heran lagi, siapa yang milih presidennya waktu itu? SBY. Berarti ya kualitasnya podo wae. Jadi Roy Suryo, wah udah gitu Kanjeng Raden Mas Tumenggung KRMT apa-apa, gelar keningratan di Jogja. Saya malu jadi orang Jogja punya orang yang seperti Roy Suryo sama-sama Jogja. Roy Suryo forward sebuah poster foto yang diedit Candi Borobudur dengan stupa Budanya diganti pakai wajah Jokowi sambil nulis narasi tiket Borobudur dinaikin apa bla bla bla, ambiar bla bla bla. Saya tahu mungkin itu maksudnya mau menghina Pak Jokowi karena dia berseberangan ya, oposisi kan. No problem dengan itu, no problem. Orang silakanlah mau setuju, mau mengkritik, monggo silakan. Tapi yang dia tidak tahu, Candi Borobudur itu seperti Roma, kota Roma bagi umat Katolik, seperti Ka'bah bagi umat Muslim, seperti itu simbol agama, seperti salib. Kalau bagi orang Katolik, orang Kristen itu seperti salib. Kalau bagi umat Muslim itu seperti Ka'bah. Borobudur itu, karena Borobudur itu adalah tempat ibadah terbesar dan terpenting umat beragama Buddha.
Kalau yang nggak ngerti ini anak yang nggak pernah sekolah, nggak apa-apa, saya bisa paham. Tapi ini yang melakukannya adalah menteri, mantan menteri, menteri Panci, mantan menteri olahraga. Bagaimana mungkin? Coba, bagaimana perasaan Anda kalau ada orang mengolok-olok seseorang presiden, terus dia mengedit gambar Ka'bah. Gambar Ka'bah dibuat ada muka, ada mata. Gimana perasaan Anda? Ngamuk tuh? Jelas tuh? Gimana? Bagi orang Kristen Katolik, salib terus di apa? Salib itu terus diedit-edit, dibuat olok-olok gitu. Yesusnya telanjang bulat, kelihatan kemaluannya. Itu perasaan sama dengan Muslim, gambar Ka'bah, foto Ka'bah diedit-edit. Podo, terlukanya sama. Nah ini, Roy Suryo ini, walaupun itu bukan bikinan dia, itu bikinan orang lain, sudah lama, tapi dia munculkan lagi, yaitu apa? Ka'bahnya umat Buddha, yaitu Candi Borobudur. Jadi Candi Borobudur bukan cuma tempat wisata, itu Ka'bahnya orang Buddha, itu salibe wong Buddha, teman-teman. Nah, kalau kita membahasakan dengan agama kita, dan seorang Roy Suryo nggak tahu itu, saya nggak habis pikir. Anak saya aja tahu itu. Yang lucu lagi adalah apa? Nah, saya cuma memforward kok, loh. Itu loh, ya, itu maksud saya tadi. Orang yang reaktif maunya ngeles, nggak mau ngakoni. Saya kayak gini, Pak. Saya kalau sama anak ya bisanya video call, bisanya nulis, ya apa boleh buat, ya nggak apa-apa. Tapi kan harusnya mau sukses supaya bisa pulang. Ya nggak usah. Orang lain juga kayak gitu, lah, gitu. Membenarkan tindakan yang dia lakukan yang keliru hanya karena orang lain ngelakuin gitu, itu kan ngaco. Ya, nggak usah ngeliatin orang lain. Orang lain salah, udah. Orang lain salah kok malah dilanjutkan kesalahannya. Lalu merasa kita tidak salah karena kita hanya melanjutkan kesalahan orang lain. Lucu itu Roy Suryo. Itu Roy Suryo. Roy Suryo merasa tidak salah karena bukan aku pembuat poster atau foto editan yang menghina umat Buddha itu dan menghina presiden itu. Aku kan bukan pembuatnya. Elu bukan pembuatnya, tapi elu memforwardnya, elu menyebarkannya. Saya nggak nyuri, Pak. Kenapa saya ikut ditangkap? Saya cuma diajak, Pak, sama teman saya, Pak. Yang ditangkap yang ngajak dong. Nah, tapi kamu ikut nyolong toh? Ya ikut, tapi kan saya cuma diajak. Loh, piye toh? Nah iki ya teman-teman, aku nggak ngerti iki masalah apa. Nek sekolah, masalah sekolah, pendidikan. Roy Suryo itu S1, S2, S3 mungkin. Ya. Dia disebut sebagai pakar telematika ki opo aku ora ngerti. Ini kualitasnya jan nol banget. Oke. Balik laptop. Nah ini anaknya ini jan ngaco ya, dia menganggap manusia itu sebagai benda, jadi main efisien aja. Manusia harusnya efektif, punya waktu ngobrol. Sehingga ketika saya diskusi juga dengan tim, ya tidak hanya dengan WhatsApp saja, ada saat untuk ngobrol. Karena bukan seperti ini, manusia itu harus bekerja efektif, bukan efisien. Sekali lagi Anda tidak boleh ya berpikir efisiensi dengan orang. Anda hanya boleh berpikir efektif kalau dengan orang dan efisien dengan benda. Saya sudah berusaha menjadi efisien dengan orang yang tidak sependapat. Mana nih? Oke, nih. Saya sudah dengan orang yang tidak sependapat atau tidak menyenangkan, dan ternyata cara ini benar-benar tidak berhasil. Saya sudah berusaha memberikan 10 menit dari waktu berkualitas kepada seseorang anak atau karyawan untuk memecahkan sebuah masalah, hanya untuk mendapatkan efisiensi seperti ini menimbulkan masalah baru.
dan jarang memecahkan masalah yang paling dalam. Coba deh Anda minta, ini dong, tolong dong kirimin video waktu rapotanmu, Anda sebagai ibu ya. Atau Anda coba video call sama anak Anda. Selamat nak, ibu mau ucapin selamat. Pasti malah punya masalah baru. Karena anak itu nggak boleh efisien. Anak itu harus punya kebersamaan, efektif. Saya melihat banyak orang tua, khususnya ibu dengan anak-anak yang masih kecil, sering frustasi karena keinginan mereka untuk mencapai banyak hal tak tercapai. Karena yang mereka kerjakan tampaknya cuma memenuhi kebutuhan sang anak kecil sepanjang hari. Ingatlah, rasa frustasi adalah sesuatu fungsi dari harapan kita, dan harapan kita sering merupakan cerminan dari cermin sosial ketimbang nilai dan prioritas kita sendiri. Namun jika Anda mempunyai kebiasaan kedua jauh dalam hati dan pikiran Anda, kebiasaan dua adalah kebiasaan memulai dengan akhir dalam pikiran, melihat karma dari setiap tindakan, ujung tongkat ketika satu ujungnya lain kita pegang atau kita angkat, konsekuensi, efek konsekuensi akibat dari setiap tindakan kita. Anda akan memiliki nilai-nilai yang lebih tinggi yang menggerakkan Anda. Anda dapat menomorduakan jadwal Anda dibandingkan nilai-nilai integritas itu. Anda dapat beradaptasi, Anda dapat bersikap fleksibel, Anda tidak merasa bersalah ketika Anda tidak memenuhi jadwal Anda atau jika Anda harus mengubahnya. Saya pikir ini pas banget dengan apa yang kita kerjakan, terutama saat ini tanggal 18 dan kita masih diberi kesempatan satu hari ini dan setengah hari besok tanggal 19 jam 12 siang tutup buku minggu ketiga untuk kita menjadi CP, membantu tim kita jadi CP untuk segera sukses, untuk segera pulang kumpul sama keluarga lagi. Saya pikir topik ini sangat membantu ya. Oke teman-teman, sekarang saya lanjut lagi bekerja, ada juga lanjutkan pekerjaan atau mungkin ada rekan lain yang akan live stream berikutnya. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh kesuksesan buat Anda. Sukses selalu.